Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini Bu Sulis akan melanjutkan materi matematika tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai jenis pecahan. Ya, sebelum kita mulai, kita baca doa bersama-sama yuk. Kita baca doa dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya diberikan pemahaman dalam memahami pelajaran. Kita mulai. Ya, langkahnya mudah. Langkahnya untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan berbagai jenis pecahan, yaitu cukup menyamakan jenis pecahan dan hitung dengan teliti. Jadi kalau sudah sama tapi tidak dihitung dengan teliti, sayang sekali ya. Yuk diperhatikan contoh soalnya. Ya, sebelum ke contoh ada yang harus kalian ingat. Yang pertama, kalau 25% itu jika diubah menjadi pecahan desimal adalah 0,25, dan jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 1/4. Yang kedua, 50% jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,5, dan jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/2. Yang ketiga, 75% jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75, dan jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/4. Yang keempat, 20% menjadi 0,2 dalam pecahan desimal dan menjadi 1/5 dalam pecahan biasa. Yang kelima, 10% adalah 0,1 dalam pecahan desimal dan 1/10 dalam pecahan biasa. Kelima jenis pecahan biasa ini sudah Ibu sederhanakan. Fungsinya, ketika kalian diminta mengubah pecahan dalam bentuk pecahan biasa, kalian sudah melakukan perubahan itu menjadi pecahan yang paling sederhana. Gitu, oke? Tapi tidak semua pecahan bisa disederhanakan seperti ini. Ya. Contohnya 497% jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 4,97, dan jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 497. Ini tidak bisa disederhanakan. Ya. Selanjutnya 13% menjadi 0,13 di pecahan desimal dan menjadi 13/100 menjadi pecahan biasa. Ini kedua pecahan ini tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Karena yang atas ini adalah bilangan ganjil. Gitu. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama menyatakan dalam bentuk desimal. Artinya, pecahan yang ada pada soal diubah menjadi desimal. Nah, contoh yang pertama ini 3/4 ditambah 12%. Artinya, keduanya harus diubah ke dalam pecahan desimal. 3/4. Jika diubah ke dalam pecahan desimal menjadi berapa? Di sini kita lihat 3/4. Pecahan desimalnya 0,75. Di sini 0,75. Yang 12% menjadi berapa? Ayo. Di sini contohnya bisa diterapkan menjadi 0,12. Di sini kita lakukan penjumlahan. Hasilnya adalah 0,87. Gitu. Gampang kan? Contoh yang kedua. 2,9 ditambah 50%. Nah, di sini sudah ada pecahan desimalnya. Artinya cukup yang 50% yang kita ubah menjadi pecahan desimal. Ini 2,9 di sini. Nah, yang
50%, mana nih kursornya? 50% jika diubah menjadi pecahan desimal ada di sini. Jadi 0,5. Kita tulis di sini 0,5-nya. Langsung dihitung penjumlahan, hasilnya 3,4. Contoh yang ketiga, ada pecahan campuran tambah pecahan desimal. Pecahan desimalnya tidak kita ubah lagi karena sudah desimal. 4/1/4 menjadi 4,25. Ibu ini dari mana? Di sini. 4/1/4 ini adalah 4 ditambah 1/4. 4-nya adalah bilangan bulat. Nah, 1/4-nya diubah menjadi desimal ada di sini. Mana dia? Oh, ini dia. 1/4 jadi 0,25. Nih, dijumlahkan menjadi 4,25. Ya, 1,09-nya dari sini soal. Kita lakukan penjumlahan menjadi 5,34. Paham ya? Contoh selanjutnya, pengurangan. 327% dikurang 1/5. 327% dijadikan pecahan desimal, tinggal kita geser 2 angka komanya dari belakang. 1, 2 menjadi 3,27. Dikurangi dengan 1/5. Diubah menjadi pecahan desimalnya gimana? 1/5 sama dengan 1 ditambah 1/5 sama dengan 1 ditambah 0,2. Ada catatannya di sini. Ya, artinya 1/5 jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 1,2. Iya, dikurang 2,07. Nah, disimak dan dicatat semuanya ya. Contoh selanjutnya, ada 3 jenis pecahan. Pecahan biasa, desimal, dan campuran. Nyatakan dalam bentuk persen. Dalam bentuk persen, artinya tiga-tiganya harus kita ubah menjadi persen. 3/4 jika diubah menjadi persen sama dengan 75%. 2,59 jika diubah persen menjadi 259%. 9/10 jika diubah menjadi persen menjadi 190%. Tinggal kita lakukan penjumlahan dan pengurangannya. 75% ditambah 259%. Hasilnya 334. Belum selesai sampai di sini karena belum kita kurangi dengan 190%. Kita kurangi, jadi hasilnya adalah 144%. Gitu ya. Nah, contoh soal berikutnya dalam bentuk soal cerita. Nih, ini seringkali tidak dipahami bahasa yang terdapat dalam soal. Harus dipahami baik-baik keterangan-keterangan apa yang diberikan dalam soal. Oke, kita bahas contoh soal ceritanya. Naura memiliki 2,5 meter pita. Ibu memberikan Naura pita sepanjang 1/4 meter. Karena Naura mengerjakan tugas dari gurunya, pita yang dimilikinya terpakai 160% untuk mengerjakan tugasnya. Berapa meter sisa pita yang dimiliki Naura? Nyatakan dalam pecahan desimal. Caranya bagaimana? Harus kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Naura punya, di sini dia memiliki, artinya punya Naura 2,5 meter. Lantas Naura diberikan ibu, ibu memberikan Naura, diberikan ibu 1/4 meter. Lalu ya, terpakai untuk apa tadi? Untuk mengerjakan tugas. Terpakai 160%. Berapa sisa pita Naura? Penyelesaiannya kita dalam
ada penjumlahan, ada pengurangan nih. Punya Naura pertama 2,5 diberikan ibu, artinya bertambah nih, bertambah 3/1/4. Karena terpakai artinya berkurang gitu. Nah, karena di soal diminta dalam menyatakan pecahan desimal, artinya semua pecahannya ini kita ubah menjadi pecahan desimal. 2,5 sudah dalam bentuk pecahan desimal, tinggal 3/1/4 dan 160% yang belum diubah menjadi pecahan desimal. 3/1/4 jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 3,25, dan 160% jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 1,6. Ya, tinggal kita lakukan penjumlahan dan pengurangan secara bersusun ke bawah. 2,5 3,25 ditambah menjadi 5,75, lantas dikurang 1,6. Ingat ya, komanya harus lurus. Kurang menjadi 4,15. Artinya di sini sisanya 4,15 meter. Oh iya, ibu lupa di sini catat. Jadi sisa pita yang dimiliki Naura adalah 4,15 meter. Ya, selesai. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.